Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Surahman, CGP Angkatan 9 Kabupaten Subang, dan rekan saya Pak Andang Kasmita akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Pak Andang. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Sesuai agenda sekolah yang sudah direncanakan, minggu depan kita akan melaksanakan supervisi akademik. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi hari ini. Benar sekali Pak, minggu depan agenda sekolah kita akan melaksanakan supervisi akademik Pak. Kemudian saya berharap dari diskusi pra-observasi ini saya bisa memaksimalkan pembelajaran saya di kelas nanti Pak. Baiklah Pak, kira-kira bila kita rate ya, atau di rentang angka 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang ada di skala berapa? Lalu harapan Bapak setelah diskusi ini nanti akan ada di posisi berapa? Untuk saat ini Pak, saya berada di posisi 7 ya. Dan saya berharap setelah kegiatan ini saya bisa memaksimalkan pembelajaran nanti di posisi 9 Pak. Ya target mah 10, tapi mudah-mudahan 9 ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan tercapai 10 Pak. Iya. Saya berharap harapan Bapak tercapai sesuai dengan yang Bapak harapkan. Kalau boleh saya tahu, tujuan pembelajaran Bapak nanti apa saja Pak? Tujuan saya nanti untuk pembelajarannya itu identifikasi komponen sistem bahan bakar dan fungsinya di sistem bahan bakar indeks Pak. Ya. Jadi itu tujuan yang Bapak Anda capai adalah dari dari tujuan tadi, dari komponen, memahami komponen sistem injeksi. Lalu area pengembangan apa yang saja yang akan dicapai di pembelajaran nanti? Areanya mungkin dari komponen, identifikasi komponen, kemudian fungsi dan cara kerja mungkin Pak, itu dulu Pak. Ya. Jadi itu aspek pengembangan yang akan Bapak capai. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti? Nah, rencananya Pak, dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan model dan strategi PJBL Pak. Ya, sehingga murid saya nanti bisa lebih antusias dalam belajar. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Antusias ya, Pak. Iya. Lalu komitmen apa untuk membuat pembelajaran nanti tercapai Pak? Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan menyajikan materi yang membuat mereka tertarik Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu Pak. Luar biasa sekali. Saya semakin tertarik untuk observasi kelas Bapak nanti. Kira-kira jadwal Ibu ada di tanggal? Kalau Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran nanti pada tanggal 24 Januari 2024. Oh ya baik. Semoga nanti kita bisa berdiskusi kembali setelah observasi kelas ya. Baik Pak, dengan senang hati. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Udah rapi sekarang ya? Oke. Sebelum mengawali pembelajaran, silakan
HM atau ketua kelasnya pimpin doa dulu. Silakan. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mengawali kegiatan, apa kabarnya hari ini? Ada yang belum sarapan? Ya, Benar. Belum meminta. Oke, kita awali dengan absensi dulu ya. Kita absen dulu. Aan Johandi. Aisyah. Andrian. Ya. Anggi. Anggi Mardiansa. Kemana nih? Nggak tahu, nggak ada keterangan. Keterangannya izin, tapi oh izin, nggak tahu ya. Pokoknya izin aja. Asep Mustafa. Di luar. Dik. Di luar Pak. Dimas. Isin. Doni. Evan. Fedri. Anan. Hilal. Maulana Sidik. Ya. Muhammad Abdul Rahman. Nah, orang aku orangnya siapa? Rio. Sahroni. Hadir. Sekian. Mas Roni. Hadir juga. Yoga. Dena. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Hanya satu orang yang izin. Hebat sekali hari ini. Lengkap, hampir lengkap. Hanya satu orang yang masuk. Oke, anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran. Tahu tentang sistem injeksi di sepeda motor? Tahu nggak? Nah, apa itu sistem injeksi? Hah? Tidak tahu. Ada yang tahu apa itu sistem injeksi? Oke, mundur dikit. Kalau sepeda motor tanpa sistem bahan bakar bisa jalan nggak? Nah, seberapa penting sistem bahan bakar di sepeda motor? Sangat penting ya? Kalau tidak ada sistem bahan bakarnya, motor atau sepeda motor tidak akan jalan, gitu kan? Nah, di sepeda motor itu di sistem bahan bakar jenisnya ada dua kan? Kalau zaman dulu ada karburator, gitu ya? Contoh di motor apa karburator? Supra, apalagi? Astrea apa? Grand, gitu ya? Yang dulu ya, yang sudah lama, tahun berapa tuh? Oh, 97-an katanya. Atasi itu. Oke, nah itu sudah tidak efisien lagi di zaman sekarang, ya, karena produsen sepeda motor atau pabrik-pabrik sepeda motor itu sudah mengembangkan teknologinya lagi, yaitu sistem injeksi. Ya, ada yang punya motor injeksi? Mana cum berapa orang? Banyak. Ada perbedaannya seperti apa untuk yang karburator dengan yang injeksi? Iya, bedanya seperti apa? Karburator ya karbu, ya injeksi ya injeksi gitu. Bisa wah. Ya, seperti apa bedanya? Di fisiknya dulu.
di dampaknya ya, irit bahan bakar, gitu ya. Yang mana yang irit, karburator atau yang injeksi? Kalau perbedaan fisiknya apa? Apa bedanya karburator dan injeksi? Hah? Ya, di injeksi katanya banyak sensor-sensor. Betul sah? Betul. Selain itu, apa lagi? Hah? Di sistem pengangkutan bahan bakarnya, ya enggak? Kalau yang karburator, sistem pengangkutan bahan bakarnya itu diolah atau dikaburkan atau dikarburasikan oleh karburator, dan cara memasukkannya itu dengan diisak oleh piston masuk ke dalam ruang bakarnya pada saat apa? Masih ingat? Isap. Nah, kalau yang injeksi kira-kira seperti apa? Dihisap apa gimana? Nah, selain dihisap, lebih efisien enggak? Kemudian campuran bahan bakarnya sudah sangat seimbang sekali karena dikontrol oleh beberapa sensor. Itu ya? Oke, sudah mulai masuk nih. Nah, paham kan? Jadi bedanya injeksi dengan yang karburator. Nah, ada komponen apa saja di sistem bahan bakar injeksi? Kira-kira? Nah, ada fuel pump, udah paham ternyata. Ada fuel pump, fuel suction filter, fuel fixus. Di dalam pulpom ada fuel regulator, Fuel pressure regulator, sama injektor. ada injektor, ada minimal ada 5 komponen ya. Yang lain paham? Paham nggak? Nah, bagi yang belum paham, yuk kita mari lihat materinya sekarang. Jadi materi sekarang adalah di sistem bahan bakar injeksi. Kita fokus di sistem bahan bakarnya dulu dari fuel pump sampai injektor. Nanti setelah beres itu kita masuk ke sensornya, gitu ya. Nah, ini secara prinsip untuk sistem bahan bakar yang injeksor, posisi sistem bahan bakarnya seperti begini, ya, yang didukung oleh beberapa jenis sensor. Contoh di sini ada kunci kotak atau disebut dengan ignition switch. Kunci kotak udah pada tahu ya lengkapnya ya. Ini Bapak ambil contoh di motor Supra X 125 yang injeksi. Kemudian ada soket untuk reset, ngecek kerusakan, ya, itu namanya data link connector atau DLC, ya. Konektor penghubung data ini, ya. Kalau kamu reset dan sebagainya bisa di sini. Kemudian ada injektor. Nah, injektor ini ada yang dipasang di throttle body, ada yang dipasang di intake manifold. Yang jelas berarti sebelum katup masuk injektor itu dipasangnya kalau yang sebelah motor, ya. Kemudian ada lagi bang angel sensor. Nah, bang angel sensor itu letaknya untuk yang motor Supra ada di sini, ya. Untuk motor yang lain letaknya biasanya beda lagi, tidak seperti yang Supra, tidak selalu ada di sini. Dan tidak semua jenis motor menggunakan bang angel sensor, ya. Bang angel sensor itu fungsinya untuk mendeteksi kemiringan sepeda motor. Jadi kalau misalkan motornya sudah dianggap terjatuh, kemiringannya sudah tidak wajar, nanti si sensor ini akan menginformasikan ke ECU untuk menugaskan ECU mematikan sistem bahan bakar. Apalagi layaknya pengapian dengan injektor. Jadi injektornya tidak nyemprot, pompa bahan bakarnya mati, pengapiannya mati. Ketika motornya terjatuh, otomatis semua komponen tadi akan mati. Itu untuk safety atau pengamannya, supaya pada saat motor jatuh tidak nyala terus motornya, ya. Kemudian ada fuel pump atau disebut dengan pompa bahan bakar. Nah, fuel pump adanya di dalam tangki, ya. Oh ya. Tugasnya untuk apa fuel pump? Nah, yang namanya fuel pump atau pompa bahan bakar, ya, fungsinya untuk memompa bahan bakar. Oke, nanti rincinya ada. Bapak
Bapak tunjukkan dulu letaknya sekarang. Kemudian ada, ini sebetulnya tidak termasuk ke sistem bahan bakar, tapi kalian harus tahu posisi letaknya. Ini namanya regulator atau rectifier. Ini fungsinya untuk sistem pengisian, ya, sistem pengisian di baterainya. Jadi untuk mengatur kembali tegangan baterai atau mengisi kembali tegangan baterai. Kemudian ada ECU atau ECM. Ini ada ECU-nya sebelah sini. Ini otaknya untuk di sistem injeksi. Kemudian ada gear position switch. Nah, untuk gigi ini juga tidak termasuk ke sistem bahan bakar injeksi, cuman kalian harus tahu aja posisinya ada di sini. Ya, jadi ada switch netral kan, 1, 2, 3 top gear gitu kan. Nah, untuk yang manual, tapi untuk yang matic ini tidak akan ada ya. Tolong nyari ya, yang nyari ini, karena ini tidak akan ada. Kemudian ada alternator, ini berfungsi sumber tenaga selain dari baterai dan untuk mengisi tegangan baterai kembali. Ya, kemudian di sini ada EOT. Nah, ini termasuk ke sensor di bahan bakar. EOT, ada yang tahu EOT singkatan dari apa? Nah, EOT singkatan dari coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan, raise hand. Angkat tangannya mana? Angkat tangannya katanya tadi ada yang ngomong. Ada suara tadi. Apa nih? Oil temperatur Pak. Ya, engine oil temperatur. Kira-kira kalau engine oil temperatur namanya seperti itu, fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Angkat tangan selain lagi. So, nama sensornya engine oil temperatur. Kira-kira fungsinya untuk apa? Nah, mendeteksi suhu mesin melalui suhu oli mesin. Oke, bagus. Terima kasih. Yang lain coba lebih aktif lagi. Ini baru 2 orang nih yang bisa jawab. Kemudian ada sensor unit. Nah, sensor unit kenapa dikatakan sensor unit? Karena ada beberapa sensor di tempat tersebut. Di mana itu? Adanya di mana? Throttle body. Nah, unit sensor-sensor itu sensor apa saja sih? Nah, ada map, ada IAT, ada TP. Coba selain yang 2 tadi, ada yang tahu nggak map itu kepanjangan dari apa? Angkat tangan, yang tahu. So, nggak apa-apa, jangan takut salah. Bapak nggak akan menghukum. Cuman suruh pesan aja tadi. Enggak ya? So, nggak apa-apa, salah belajar namanya juga. Silakan. Map itu apa? Singkatan dari apa yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Nggak ada? Boleh lah yang 2 tadi boleh. Kalau nggak ada yang tahu, yang 2 tadi yang udah angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Map singkatan dari apa? Ya, MAP ya. Ya, manifold absolute pressure. Ya. Jadi map itu singkatan manifold absolute pressure. Jadi ada sensor yang mendeteksi apa tuh? Oli, ya. Apa? Kevakuman di intake manifold. Ya. Kevakuman. Oke. Itu manifold absolute sensor. 2 lagi, IAT dengan TP. IAT dulu. Silakan. Intake air temperatur Pak. Intake air temperatur. Oke, sesuai namanya. Bagus, benar. Ada yang tahu nggak fungsinya? Intake air temperatur. Intake apa intake? Masuk ya. Air itu berarti air udara ya. Temperatur berarti apa? Suhu. Berarti apa tuh? Ya, jadi sensor itu berfungsi untuk mengukur suhu udara yang ada di intake. Ya, intake manifold. Betul. Pak, ini benar-benar bisa kayaknya nih. Satu lagi TP, sebelah sini nggak ada nih. Belum ada yang jawab di sebelah sini. TP sensor. TP dulu singkatan dari apa? Hah? Throttle position. Oke, throttle position. Jadi kalau sensor TP berarti sensor throttle position. Ya. Posisi apa? Posisi throttle. Throttle itu apa?
skep atau gas? Atau apa? Ada yang tahu? Hah? Injet. Oke, ya. Sensor TP berarti sensor throttle position apa? Throttle position sensor, maaf, throttle position sensor TPS itu biasanya ya. Throttle position sensor. Nah, throttle position sensor itu dia berfungsi sebagai, ada yang tahu? Mendeteksi apa? Mengukur atau mendeteksi apa? Sesuai dengan namanya, position, throttle position berarti posisi throttle body atau skep. Orang sini kan bilangnya skep ya. Jadi sensor itu mendeteksi posisi atau sudut permukaan skep. Nah, nanti ngaruhnya ke campuran udara dan bahan bakar. Skepnya ke bahasa Sunda nih, maaf ya, lupa nih. Ada yang ngerti kan bahasa Sunda ya? Harusnya pakai bahasa Jawa yang dia, jangan dia paham. Nah, ada orang Jawa juga pak. Ya, lupa jadi. Ya, tadi si sensor tadi berfungsi untuk mengatur, menyeimbangkan campuran udara dan bahan bakar melalui apa? Melalui sudut permukaan throttle valve atau skep. Jadi lalu skepnya. Jadi kalau skepnya buka sekian derajat itu dianggap udara yang masuknya berapa? Ya dikalkulasikan. Ya nanti si TPS tadi akan menginformasikan posisi pembukaan throttle valve tadi ke ECU. Nanti ECU akan mengolah datanya dan mengirimkan atau memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakarnya sesuai dengan udara yang masuk, sehingga campuran bahan bakarnya tersedia. Gitu ya. Oke. Sampai sini. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ya? Ada tidak? Tidak ada. Oke. Sudah mulai gambaran ya? Nah, kalau tadi ini letaknya, kita mulai ke letak di tangki bahan bakarnya. Nah, kita bahas begini dulu nih, ya. Kalau tadi ada sensor dan aktuatornya atau yang bekerjanya, sekarang kita fokus kayak bekerjanya ke sistemnya dulu. Nah, di sistem bahan bakar injeksi yang berperan sangat penting itu ada di gambar ini. Mulai dari dalam tangki, yang ada di dalam tangki itu mulai dari fuel suction filter atau saringan bensin bahan bakar atau bensin. Kemudian ada fuel pump, pompa bahan bakarnya. Kemudian ada fuel pressure regulator, ya, pengatur tekanan bahan bakarnya. Kemudian ada yang mengalirkan bahan bakarnya atau fuel infus, dan satu lagi ada injektor yang dipasang di throttle body. Gitu, ya. Jadi kalau kamu mau ganti saringan bahan bakar yang injeksi, jangan kemana-mana nyarinya. Itu adanya di dalam tangki sebelum pompa bahan bakar. Oke, paham ya? Dari gambar ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak. Nah, tidak ada. Jelas? Jelas. Aku ulangi. Bagian dari si bahan bakar itu berarti dari fuel suction filter, fuel pump, fuel pressure regulator, fuel infus, injektor. Ya. Komponennya ada 5. Nah, kita nanti bahas fungsinya apa saja yang 5 tadi. Ya. Oke, coba ulang apa saja komponennya di sistem bahan bakar injeksi. Ya, full pump, Fuel pump boleh lah ngaca, fuel pump. Terus injektor boleh. Yang kedua throttle body tidak masuk dulu karena itu rumahnya. Pressure regulator. Fuel pressure regulator yang masuk, ya. Terus
Siap, throttle body. Body kan udah. Berarti baru yang disebut fuel pump, fuel pressure regulator, injektor, ada dua lagi. Apa? Selangnya disebut dengan apa? Full feed hose. Satu lagi. Saringan bahan bakar atau saringan bensin atau disebut dengan fuel. Oke. Kita bahas yang 5 itu sekarang. Apa saja sih fungsinya? Fungsinya apa saja? Mulai dari saringan bahan bakar atau fuel suction filter. Perhatikan ke depan. Fuel suction filter itu fungsinya untuk menyaring kotoran agar tidak terhisap pompa bahan bakar. Bayangkan kalau bahan bakarnya ada debu, ya ada kotoran, ya biasanya kamu bisa dibuat tempat bahan bakarnya kotor, tempat apa tuh sorong bahan bakarnya kotor, berarti masuk semua ke dalam tangki bercampur dengan bensin atau bahan bakar. Nah, ketika dipompa oleh sepeda motor masuk ke dalam pompa bahan bakarnya, kalau tanpa saringan kira-kira akan seperti apa? Apa yang terjadi? Nah, kemungkinan akan cepat rusak, cepat mampet pompanya, maka harus disaring. Kalau disaring, kotorannya akan mengendap di fuel suction filter tadi atau di saringan tadi, sehingga tidak akan merusak komponen berikutnya setelah fuel suction filter atau setelah saringan. Itu ya. Apa? Berarti saringannya jadi kotor dong nanti? Ya pasti. Maka ada perawatan berkala. Caranya gimana? Dibersihkan, buka fuel pumpnya, fuel pump IC-nya. Fuel pump IC itu berarti termasuk fuel pump, suction, filter dan sebagainya, dan fuel pressure regulator ada di sana. Ya, dibuka, kemudian dibersihkan fuel suction filternya. Kalau sudah tidak bisa dibersihkan, biasanya diganti. Karena apa? Karena akan mempengaruhi performa motor atau mesinnya. Itu ya. Jadi fuel suction filter itu sangat penting sekali untuk menjadi kotoran agar tidak terhisap oleh pompa bahan bakar. Sekarang fuel pump modul atau fuel pumpnya fungsi untuk apa sih? Memompa bahan bakar. Oke, untuk memompa bahan bakar. Yang ada di mana? Tangki. Di tangki ya, jelas. Berarti pompa bahannya ada di dalam tangki. Berarti pompanya di mana dong? Ada di dalam Tangki. Fungsi untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. Fungsinya. Nah, penyaluran bahan bakar itu harus lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mesin. Supaya apa? Supaya tekanan dalam sistem bahan bakarnya bisa dipertahankan setiap waktu walaupun kondisi mesin berubah-ubah. Pak, seperti apa sih berubah-ubah? Kan kamu kecepatannya kadang pelan, kadang sedang, kalau kesiangan kadang kamu ngebut, kecepatannya tinggi gitu kan. Nah, supaya bahan bakar yang dibutuhkan beda-beda. Kalau pelan dengan kecepatan tinggi kan beda. Kalau istilah kita kan langsam ya. Kalau idle lah istilahnya. Kalau langsam atau idle dengan putaran tinggi kamu ngebut di top speed, nah itu suplai bahan bakarnya beda. Ya, kebutuhan bahan bakarnya beda. Semakin kencang putaran mesin berarti suplai bahan bakar harus lebih banyak karena kebutuhannya lebih banyak juga. Nah, kemudian fuel pressure regulator. Apa fungsinya? Mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap atau konstan. Nah, itu tadi kembali ke kecepatan awal. Jadi kecepatan sepeda motor itu berubah-ubah, tapi tekanan bahan bakar harus tetap. Gimana caranya? Yaitu dipasang komponen ini. Ya. Pak, kenapa harus tetap? Kalau tidak tetap berarti tekanannya berubah. Kalau tekanannya berubah, berarti semprotan injektornya juga akan berubah. Kalau semprotan injektornya berubah, berarti suplai bahan bakar yang masuk juga akan berubah. Kalau berubah seperti apa dampaknya? Berarti kerja motor juga tidak akan maksimal. Maka tekanan bahan bakarnya harus tetap. Contoh kemarin motor si siapa ya? Yang jasa ya, jasa berapa? Nah, tekanannya berubah-ubah ke ada 200, ada 240, berarti kan sudah nggak normal. Ya. Dampaknya apa?
pada saat kecepatan tinggi di top speed, nah, istilah Jermannya ngempos katanya. Tahu ngempos? Ya, motornya malah mau mati mau gas itu karena tekanan bahan bakarnya sudah turun gitu. Di bawah standar kemudian berubah-ubah tekanannya. Nah, itu dampaknya. Maka supaya tidak berubah tekanan bahan bakarnya, walaupun kecepatan motor berubah ya, bisa pelan, bisa kencang, bisa sedang gitu ya putaran mesinnya, maka dipasang fuel pressure regulator. Dia yang akan mengatur tekanan bahan bakar supaya tetap ya, di tekanan berapa? Di tekanan standarnya untuk Honda itu 294 kPa. Berapa? 294 kPa. Oke, paham ya? Sudah 3 dah. Tadi pertama apa? Fuel, Saxon, fungsinya untuk jalan agar tidak terasa oleh pompa. Oke, yang kedua, pompa. Fungsinya untuk bakar. Oke, yang ketiga, fuel. Fungsinya untuk supaya apa? Tetap atau konstan, bukan konsisten, konstan yang tetap deh. Saya pakai ini yang bahasa Jermannya. Kemudian nomor 4, fuel speed boost. Fuel speed boost itu selang bahan bakar. Cuma selang bahan bakarnya beda dengan selang bahan bakar yang motor karburator atau konvensional. Selang bahan bakarnya berarti harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena bahan bakarnya mempunyai tekanan. Kalau pakai selang biasa, kira-kira apa yang terjadi? Pecah gitu ya karena tekanan tadi. Maka selangnya khusus untuk sistem bahan bakar injeksi. Nah, di sini selang bahan bakar itu disebut dengan fuel bed boost. Fungsinya hampir sama dengan bahan bakar yang manual, yaitu untuk mengalihkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Kalau yang manual berarti menuju karburator gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi, fuel injektor. Kita kenal dengan injektor. Injektor itu yang pekerjaannya, kalau profesinya adalah injeksi, yang mengerjakan penyuntikan atau penyemprotan, menginjeksikan, disuntikan atau disemprotkan. Prosesnya itu, yang mengerjakannya itu injektor. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau manifold ya, sebelum nanti masuk. Namun ada juga yang dipasang di throttle body. Volume penyemprotan disesuaikan oleh waktu pembukaan diesel atau injektornya. Lama dan banyaknya penyemprotan diatur oleh ECM. Nah, ECM dari mana ngaturnya? Itu informasi dari sensor ya. Oke, sampai sini paham? Sekarang ini kelompok ini Bapak tutup dulu. Silakan diskusikan fungsi dari fuel suction filter ya. Kelompok ini fuel pump, kelompok ini fuel pressure regulator. Nah, kalau yang ini dua, injektor dengan fuel feed hose. Setelah didiskusikan, tuliskan oleh perwakilan kelompoknya. Jadi kelompok 2, 3, 4. Silakan nanti setelah dituliskan, kalau sudah siap, presentasikan ke depan. Jadi hanya menuliskan nama komponen dengan fungsinya sejelas-jelasnya. Paham? Paham. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, fungsi dana. So, boleh. So, tadi itu ada dana nggak geser? Suruh. Hah?
Bapak kasih waktu 3 menit lagi. Soalnya nanti harus dipresentasikan. Waktu presentasi satu kelompok 2 menit maksimal. Berarti kalau ada 4 kelompok 8 menit. Presentasikan per kelompok, perwakilan per kelompok 2 orang saja. Silakan dari sebelah sini dulu. Silakan Anggi. Anggi sama siapa perwakilannya? Aisyah, Pak. Aisyah. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan nama komponen, yaitu komponen fuel section filter atau saringan pompa bahan bakar. Fuel section filter atau pompa saringan bahan bakar berfungsi sebagai penyaring kotoran bahan bakar yang ada di dalam tangki supaya tidak masuk ke dalam fuel pump dan supaya tidak merusak komponen sistem injeksi yang lain. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Dulu. Ada yang menanggapi dulu? Ada yang mau menambahkan atau ada yang menyanggah sesuai fungsinya yang dijelaskan tadi? Nggak ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Paham ya? Jadi fungsi dari fuel suction filter itu menyaring bahan bakar. Oke, terima kasih Ani. Silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Siapa perwakilannya ke depan? Ino, boleh Ino. Mana? Ino Pak. Tetap sendiri cek, Pak cek. Ngapa Pak cek? Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan mempresentasikan apa sih dari fungsi fuel pump itu. Jadi fuel pump itu berfungsi untuk memompa bahan bakar yang ada di dalam tangki untuk disalurkan menuju ke injektor melalui feed hose. Ada yang menambahkan kelompok lain fungsinya? Sudah sesuai? Nah, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Fungsinya untuk kelompok bahan bakar ya, fuel pump itu. Kemudian silakan kelompok 3. Perwakilannya fuel pressure regulator ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi fuel pressure regulator. Fuel pressure regulator berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap atau konstan. Berapa tekanannya? Ada yang menambahkan? Berapa? 294. Ada lagi? Nah, ya terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok terakhir 2. Nih bonus. Ya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuel feed hose. Ya, fuel feed hose adalah selang yang mengeluarkan bahan bakar dari fuel pump menuju injektor. Fuel injektor. Fuel injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar dari bahan bakar dari injektor ke intake manifold. Ya. Ada yang menambahkan? Ya. Apa? Kalau selangnya bocor gimana, Kang? Oh, nanya ya. Kalau selangnya bocor gimana katanya? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nggak? Ganti langsung, Pak. Nah. Ada yang lain? Ini Pak, ada di injektor itu untuk motor cup dan motor matic itu ada berapa lubang? Motor cup gak pakai injektor, motor cup itu karbo.
mungkin masih ada yang penasaran ya. Tadi ada dari Ino ya. Ino nanyakan kalau misalkan selangnya bocor gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Ya kalau selangnya bocor berarti bahan bakarnya keluar ya. Jelas penanganannya atau perbaikannya harus ganti. Kenapa? Yang pertama berarti bahan bakarnya akan keluar. Bahaya kalau ada kemungkinan api bisa kebakar. Yang pertama itu. Yang kedua, tekanan bahan bakar akan berkurang bahkan hilang kalau besar bocornya. Itu ya. Maka harus ganti. Itu. Kemudian tadi menyambung pertanyaan dari Anggi. Berapa lubang ya? Ini lubangnya ya. Lubang injektor yang di motor kap dan motor magnetik berapa gitu ya? Ya itu tergantung produsen yang buat motornya, tergantung jenis cc-nya. Semakin cc semakin gede, otomatis suplai bahan bakar harus semakin banyak dan lubang injektor harus semakin banyak. Tujuannya itu apa? Kalau dibuat gede dan dibuat banyak beda. Kalau dibuat banyak mungkin jumlahnya sama-sama gede dengan yang dibuat gede lubangnya. Satu tapi gede, kemudian banyak. Nah, memang bedanya kalau gede dengan banyak lubang dengan kecil-kecil itu bagusan yang banyak lubangnya kecil-kecil daripada yang satu gede. Kenapa? Karena pengangkutannya akan lebih semakin sempurna. Nah, kalau motor kap itu tadi dibilang nggak ada injektornya, tidak semua. Karena motor kap itu motor bebek. Contoh Supra tadi, Supra yang dulu itu motor kap. Kemudian sekarang juga motor kap, cuma yang dulu masih menggunakan karbu, sekarang sudah injeksi. Motor metik juga sama, dulu ada yang menggunakan karbu. Awal keluar itu diluncurkan bukan yang injeksi dulu kan, injeksi dulu. Sekarang awal keluar metik itu karbu dulu. Jadi ada karbu, ada injeksi gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah, jadi kesimpulannya untuk kali ini kita pelajari fungsi dari 5 komponen di sistem bahan bakar injeksi. Yang pertama tadi ada fuel injection filter. Fungsinya untuk yang kedua ada pompa bahan bakar. Fungsinya untuk supaya pertekanan ya. Kemudian yang ketiga ada fuel pressure regulator. Fungsinya untuk mengatur tekanan bahan bakar agar tetap atau konstan. 4 ada fuel injector. Fungsinya untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Satu lagi ada fuel injector. Fungsinya untuk menyalurkan bahan bakar. Nah, mungkin itu hari ini pembelajarannya. Untuk materi berikutnya berarti kita masuk ke sensor-sensor yang dipelajari oleh kalian itu ya tadi ya, yang nanya apa sensornya. Nah, karena waktunya kita terbatas, berarti kita hanya bisa sampai fungsi sistem bahan bakarnya, belum ke sensornya. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke sensor ya. Tolong pelajari lagi pelajaran yang sudah disampaikan atau materi yang sudah disampaikan supaya tidak lupa. Kemudian selalu semangat dalam belajar, jaga kesehatan karena sekarang cuaca lagi musim hujan ya, jaga kesehatan, pola makan diatur, ya pola tidur juga diatur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Endang, hari ini kita bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah Pak, senang sekali Pak. Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan perencanaan yang saya rancang dan anak-anak pun begitu antusias Pak. Luar biasa sekali Pak. Hari ini kita berdiskusi kembali di kegiatan pasca observasi. Apa yang Bapak harapkan dari kegiatan ini? Saya berharap bisa merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran saya kemarin Pak. Karena saya bisa merasa ada yang sudah memaksimalkan dan ada yang belum. Ya. Kira-kira bila di rentang angka 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang ada di skala berapa Pak?
alhamdulillah Pak, kalau kemarin 7 ya dengan perencanaan ternyata saya sudah merasa berada di posisi 8 Pak. Oke, alhamdulillah ada peningkatan ya. Alhamdulillah Pak, ada peningkatan. Baik Pak, tadi Bapak katakan ada hal-hal yang sudah maksimal dan belum boleh Bapak jelaskan hal baik apa saja yang sudah Ibu terapkan dan perlu dimaksimalkan nanti. Baiklah Pak, lalu upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak untuk meminta masukan mengenai pembelajaran saya nanti Pak. Gitu. Mungkin ditambah nanti dengan masukan-masukan dari peserta didik Pak. Oh ya, jadi nanti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta masukan bagaimana apa yang kurang, apa yang sudah Bapak terapkan dengan baik, dan juga masukan dari peserta didik, dari murid kita, mungkin hal apa saja yang perlu ditingkatkan dan perlu ditambahkan dalam kegiatan pembelajaran ke depannya ya. Betul sekali Pak, seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa akan berdiskusi bersama rekan sejawat. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah coaching ini? Nah, seperti yang saya sampaikan Pak, dengan diskusi dan bentuk komunikasi kecil yang dimulai dengan rekan satu rumpun nanti Pak, hal ini bisa menjadi langkah saya untuk memaksimalkan setiap pembelajaran di kelas nanti ya, karena dengan berkolaborasi untuk merencanakan dan merancang pembelajaran serta mengevaluasi setiap pembelajaran dengan rekan satu rumpun itu akan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, mungkin seperti itu Pak. Benar sekali. Semoga dengan langkah yang Bapak ambil bisa memaksimalkan setiap pembelajaran di kelas nanti, dan terima kasih Pak Pandang untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Benar sekali langkah-langkah itu yang akan saya ambil. Terima kasih atas arahannya Pak, atas coachingnya untuk hari ini. Terima kasih juga Pandang telah meluangkan waktu untuk mau di supervisi dan kita bertukar pendapat ya, tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pandang. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bekerja sama lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pandang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.